Ya, halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di ini Bonsai Astri ya. Jadi, nah kali ini kita coba berikan tips ya. Jadi saya juga baru coba grow nih teman-teman. Jadi apa yang saya akan sharing ini juga hasil sharing dari teman-teman ya. Nah ini saya punya bahan ficus nih teman-teman. Jadi baru saya grow. Sebenarnya ini sudah 6 bulan lalu saya ambil ya. Tapi baru pindah ke rumah, saya putuskan untuk pindah ke rumah karena kemarin nitip ya. Nah ini kondisi perakarannya sudah mulai baik ini. Dia sudah mulai tumbuh karena kemarin banyak sekali akar-akar besar yang dipotong ya karena pindah dia barangnya atau pohonnya pindah. Nah seperti ini dia sudah mulai tumbuh. Di awal itu saya cuma menggunakan pasir malang dan sedikit campuran media jadi ya biar ada nutrisi, dan juga saya jaga media ini dulu biar bersih aja, jadi pakai pasir malang saja teman-teman. Nah kurang lebih kayak gini nih, pohonnya sederhana aja, cuman ya bentuknya unik, saya belum pernah lihat yang bentuk kayak gini di pameran, makanya saya coba ambil. Nah hari ini saya akan berbagi tips. Jadi untuk kondisi seperti ini ya, dalam arti pohon yang baru, ini saya kasih tambah nutrisi sedikit ya. Jadi pakai di kastar aja lah ya, biar aman dulu. Di samping dia memang slow release ya, jadi tidak terlalu walaupun kita kasih dalam jumlah yang cukup banyak pun juga dia tidak akan membuat tanaman unsur haranya berlebih gitu, jadi bersifat panas saya rasa tidak ya. Jadi cukup ini aja dulu, dan kemudian kita tutup dengan pasir malang. Nah pasir malang sendiri ini saya pilih juga berdasarkan sharing dari teman-teman. Sebenarnya bisa pasir kali, bisa tanah pun mungkin bisa ya. Jadi karena pasir malang ini lebih poros, jadi kita terus tambahkan. Sebenarnya saya udah berapa kali nambahin pasir malang ini karena media di bawahnya itu adalah sekam mentah teman-teman. Jadi setiap seminggu itu mungkin disiram, dia turun lagi, kita tambahin lagi sesak 2 sak, kemudian turun lagi. Nah untuk saat ini so far ya, saya kasih nutrisi tambahan berupa di kastar. Nah kalaupun teman-teman misalnya gitu yang pengen kasih pupuk kandang, bisa saja sih sebenarnya, tapi pinggir-pinggir dulu lah ya, jangan dekat ke batang dulu. Nanti suatu saat akarnya sampai di pinggir, kemudian nanti pasti nutrisinya akan terserap, dan akar sudah mulai kuat dan kecoklatan itu mungkin lebih aman ya teman-teman, kalau menurut saya ini ya. Jadi sementara itu aja. Nah itu pun kalau saya sarankan itu misalnya kotoran kambing gitu ya, yang sudah benar-benar kering dan dia melalui proses yang yang sudah terfermentasi gitu, bukan yang mentah. Nah tinggi grounannya ini sekitar berapa ini ya, yang kurang lebih seginilah tingkatnya. Nah jadi sampai di sini ini, dari bawah ke atas itu sekam mentah teman-teman. Jadi ini batas potnya kurang lebih sampai di situ. Nah di atas itu baru pasir malang. Nah itu pun cukup banyak menghabiskan karena lumayan ini lebar kan. Garis potnya kurang lebih segitu ya. Jadi tidak terlalu lebar sebenarnya dari garis pot. Jadi kemudian saya memutuskan untuk pakai sekam mentah itu ya, jadi karena biar menghemat pasir malangnya sih sebenarnya. Kalau pakai pasir malang full itu dari bawah ke atas bagus sekali, cuman kan kita terkendala di cost-nya yang juga sangat tinggi teman-teman. Nah ini kebetulan rencana pakai elegan ya, ini juga udah masuk satu ya.
ini memang dari sananya. Kemungkinan nanti ya kita tunggulah. Saya kurang tahu ini mau ngerjain sendiri apa dibantu nanti. Semoga bisa baiklah nanti hasilnya ya teman-teman. Ya, oke teman-teman, jadi untuk usia tanaman yang di ground segini ya, ini kurang lebih baru 10 harian apa 2 minggu ya. Jadi usianya lebih deh, mungkin 3 mingguan ada ya. Jadi akarnya masih kecil-kecil ya untuk groundan segini. Jadi sama sekali saya belum menggunakan pupuk kohe atau kotoran hewan. Hanya di sini saya memanfaatkan tanah subur sedikit dan juga campuran pasir malang ya. Tanah subur dan pasir malang itu pun tanah jadinya atau media jadinya itu cuman 1 sak. Jadi tujuan saya adalah agar tanaman ini tidak selain dia kaget dan belum narik juga, jadi kita kasih media yang bersih dulu. Jadi karena kohe itu memang baik ya untuk tanaman, tapi di awal-awal itu dia memang belum memerlukan banyak nutrisi. Dan di samping itu kandungan kohe juga kadang-kadang banyak sekali bakteri, mikroba, dan bisa menyebabkan atau membawa penyakit ya. Jadi saya juga pernah dengar cerita dari teman itu ini juga bisa rentan pembusukan atau mati cabang. Jadi biar nggak kita terburu-buru, jadi pelan-pelan saja dan sabar. Di awal kita hanya memanfaatkan pasir malang. Sebenarnya ini di bagian bawah ada ini kokam ya, kotoran kambing, tapi karena dia sangat jauh letaknya di bawah, jadi bercampur dengan skam mentah. Nah, skam mentah itu nanti pada saat akar sampai di bawah itu kan udah lama ya, mungkin 2-3 bulanan atau 4 bulan mungkin baru sampai di sana dia. Nah, itu tujuan saya. Kenapa saya taruh di bawah itu karena biar dia nanti sudah mengurai sampai di sana gitu. Jadi untuk bagian yang di sebelah sini ini kita kasih media yang bersih aja dulu. Nah, seperti yang teman-teman lihat tadi, saya hanya memberikan dekastar ya. Nah, itu juga untuk cadangan makanan, dan di samping itu dia juga slow release teman-teman, jadi relatif aman. Ya, jadi demikianlah tips yang bisa saya bagikan hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jadi kalau memang mau ground ya, tujuannya memang membesarkan, tapi ya kita pelan-pelan lah ya. Yang penting sabar dulu, nikmati prosesnya. Kalau saya sih bahan segini ini udah bisa dinikmati ya. Nanti kalaupun suatu saat jadi akan lebih beda lagi sensasi kenikmatannya gitu ya. Jadi tips dari saya sabar dan kita nikmati saja prosesnya. Oke, semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di video saya yang berikutnya. Thank you.